Mereka tidak tahu kan, ternyata ada dai yang mengaku sunnah, kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan. Ditanyakan Ihya Turat yang berada di Kuwait, ini lembaga tidak meragukannya bahwa dia adalah lembaga hizbiyah. Malang Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita coba lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan limpahan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan bersama channel kami. Jazakumullah ahsal jaza. Dan bagi pemirsa para sahabat yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa klik tanda tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, jadi orang-orang Wahabi yang menamakan diri Salafi, bermanhaj salaf katanya, ya paling teriak kencang-kencang bid'ah, syirik, tahayul, khurafat itu tidak apa artinya, mereka demikian itu digaji, dibayar, makanya mereka tuh ngotot ya, semangat membid'ah-bid'ahkan orang, semangat mensyirikkan orang, semangat. Kenapa? Karena dibayar. Beda dengan orang-orang NU, tidak ada bayaran mesti itu. Ulama, ustadz itu tidak mesti itu bayarannya, seikhlasnya ya. Bahkan ketika diundang itu bukan tarif ya, kebanyakan dari masyayikh kita, guru kita itu ketika diundang ceramah itu tidak ada tarif dari beliau-beliau itu, namun masyarakat dengan rela hati, panitia yang undang yang dengan rela hati memberikan amplop. Beda dengan mereka dapat gajian dari luar negeri. Konon ini ada bocoran juga dari Ustadz mantan Wahabi itu ya, ada yang 20 juta per bulan, ada yang 10 juta, 15 juta dan lain sebagainya. Ini orang-orang mantan yang sudah sadar ini, orang-orang Wahabi yang kembali kepada NU ini yang membocorkan ini. Berikut ini ada ribut-ribut tentang gajian yang dari luar negeri itu, yaitu Ustadz Khalid Basalamah dengan Ustadz Zulkarnain ya, Muhammad Sunusi. Mari kita simak videonya. Mereka menjalankan program yang sudah lama. Mereka tidak tahu kan, ternyata ada dai yang mengaku sunnah, kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan. Yang ditanyakan Ihya Turat yang berada di Kuwait, ini lembaga tidak meragukannya bahwa dia adalah lembaga hizbiyah. Apa itu dana Ihya Turat dan mengapa? Ini juga sama, pertanyaan yang lebih sensitif ya, tapi saya jelasin. Ihya Turat adalah salah satu lembaga LSM dari Kuwait yang sering membantu Indonesia. Sudah, Masya Allah, sudah tahunan. Saya kalau bahasakan sudah puluhan tahun bantu Indonesia. Sudah mungkin jutaan masjid yang dibangun, rumah anak yatim, sekolah-sekolah, banyak sekali yang dibantu oleh mereka, gitu kan. Banyak dai-dai yang dibiayai dan seterusnya. Programnya begitu. Kurang lebih kantornya ada di sekitar Kampung Melayu gitu kan. Saya kenal baik pimpinan beliau, pimpinannya itu salah satu tamatan dari Madinah senior kami dulu gitu kan. Dan ini mereka menjalankan masalah itu, mereka menjalankan program yang sudah lama. Mereka tidak tahu kan, ternyata ada dai yang mengaku sunnah, kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan. Ternyata ada dai yang mengaku sunnah, kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan. Ternyata ada dai yang mengaku sunnah, kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan, tunggangan hidupnya. Ternyata dia salah, ini gak ada hubungannya, karena setelah ketahuan diberhentikan sebenarnya. Itu yang pertama. Apa pendapat Ustadz tentang lembaga Ihya Turat? Apa benar lembaga tersebut menyalurkan dananya karena ada kepentingan? Kalau yang ditanyakan Ihya Turat yang berada di Kuwait, ini lembaga tidak meragukannya bahwa dia adalah lembaga hizbiyah yang mereka menyuruhkan di dalamnya berbagai penyelisihan syariat, dan telah diingatkan tentang bahaya hizbiyah dari Ihya Turat ini oleh banyak ulama kita di masa ini. Iya. Baik, terkait dengan masalah penyaluran dana, itu banyak orang-orang yang menyalurkan dana, dia punya kepentingan dari hizbiyah dan seterusnya, dia pakai penyaluran dana kaum muslimin sebagai tunggangan di situ. Apalagi mereka ini sudah masuk di dalam daftar hitam karena banyak menyalurkan kepada pihak-pihak yang ditengarai sebagai orang-orang yang memiliki pemikiran takfiri. Iya. Memiliki pemikiran takfiri. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terputus tadi? Naam. Jadi kalau masalah tadi seperti yang jelaskan tadi, masalah tidak cukup maksudnya harus dijelaskan. Tidak cukup maksudnya. Tidak cukup dalam hukum maksudnya.
Adapun kalau masalah jalsa, kita sekarang kembali kepada poin masalah jalsa. Bagaimana kalau antum ke Madinah? Masya Allah. Antum tadi bisa beralasan. Kita langsung bisa menuju Syekh Ubaid misalnya, Syekh Abdul Muhsin. Barakallahu fiik. Ana tadi sudah mau menyampaikan kepada antum. Antum menyampaikan berbagai uzur untuk tidak bisa hadir ke Mekah. Ana pikir akhirnya kita pun punya uzur untuk kembali ke Madinah. Dan akhirnya insya Allah, maka dari itu kan antum yang memulai masalah ini dan antum merasa bahwa ini adalah penting, ya, masalahnya besar untuk menyelesaikan mafsadah yang sangat besar. Nah, ana pikir semua masalah itu memang butuh perjuangan. Nah, kita pun harus juga berjuang gitu loh. Maka dari itu kita katakan ta'alau antum. Nah, ke Mekah kita duduk. Nah, ala kulli hal yang terpenting bagi anak tadi adalah bahwa antum tidak merasa puas atau tidak merasa cukup dengan keterangan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nah, baik dalam apa menghukumi ataupun apa yang penting? Karena itulah masalah utama kita. Antum puasnya di sisi apa yang antum cukup? Anda paham dari penjelasan antum bahwa di situ berarti ada beberapa poin. Tetapi di dalam 2 poin tadi yang antum sebutkan, masalah pamflet-pamflet, kemudian juga masalah menghukumin orang-orang yang bertaamul dengan ayat turab, apakah hizbi atau sururi, antum merasa itu tidak cukup untuk memvonis. Iya kan? Betul kan? Ayo. Baik. Barakallahu fiik. Kemudian berarti di sana ada masalah-masalah lain yang dijelaskan oleh Syekh. Allah mana terfokus, Anda cuma agak lupa cuma terfokus pada masalah itu, karena sedang bicara tentang masalah apakah yang mengambil dana kemudian ditabdil, ditahrir. Itu masalah utama bagi Anda. Nah, dengan mengatakan kemudian ada mengambil dana kemudian disururi, penjelasan Syekh Abdul Bukhari menurut Anda tidak cukup untuk memperoleh masalah itu, bahwasanya orang yang mengambil dana kemudian jadi sururi. Saya insya Allah. Berarti apa yang antum merasa cukup dari keterangan Syekh Bukhari dalam hal apa? Masalah apa? Benar bahwasanya disampaikan bukti-bukti yang disampaikan oleh pamflet-pamflet pengajian. Itu sudah cukup benar bagi Anda bahwasanya dia punya kesalahan. Nah, punya kesalahan atau punya penyimpangan? Tidak punya penyimpangan. Silakan bilang punya penyimpangan. Tidak punya. Itu tidak Anda lakukan, Ustaz. Iya. Tidak Anda lakukan. Kalau pernyataan salah satu tokoh mereka, Wa'il al-Husawi, yang menyatakan, hal yuz'ijuna al-buruz al-syi'i fil Iraq? Qala la yuz'ijuna al-buruz al-syi'i fil Iraq. Kira-kira ini ucapan hak atau batil? Kita berarti tidak masuk poin penjelasan. Lah karena antum sudah bicara poin-poin tadi, Anda coba masuk sekarang antum. Barakallahu fiik. Pada Anda tentang kenapa Anda kurang puas dalam hal ini, Anda jelaskan. Dan kalau antum sudah bicara masalah hukum, apakah ini ahlul bidah atau ahlul sunnah, tentunya betul jalsa, Ustaz. Lah iya. Berarti penting ta'alau ente ke Mekah. Karena ini penting, ente menyatakan butuh jalsa, maka Anda undang antum ke Mekah. Antum tahu kita musafirin, kita dalam kondisi seperti ini, ta'al. Tanpa Syekh Rabi, kita sendiri tanpa Syekh. Tidak apa-apa, Ustaz. Hah? Jemput antum ke Madinah. Kenapa? Supaya Anda sekarang usaha ketemu Syekh Ubaid, Syekh Abbas, Anda jemput antum ke Madinah. Loh, nggak usah Syekh, kita duduk saja. Karena Anda yakin, kalau antum sudah merasa tidak cukup penjelasan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang 2 poin yang antum sebutkan tadi, Anda yakin antum juga tidak akan puas tentang keterangan Syekh Ubaid Al-Jabiri. Karena keduanya sama dalam hal ini. Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau mengatakan orang yang mengambil dana tanpa syarat tidak keluar dari ahlu sunnah. Masalahnya lain, itu yang masalah inti yang dibicarakan. Dan orang yang mengambil dana tanpa syarat tidak keluar dari ahlu sunnah. Masalahnya lain. Nabi ceramah beliau ya mempunyai seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Antum tadi kan menyatakan bahwa keterangan Syekh Abdullah Bukhari tidak cukup, iya kan? Terkait dengan masalah. Antum jangan ke kanan ke kiri, dalam hal menghukumi seorang mengambil dana jadi hizbi atau tidak. Iya. Bagi Anda tidak cukup. Aywa. Sudah, tadi di kanan dan kiri ini lurus sudah kita. Alhamdulillah. Aywa. Berarti Syekh Al-Bukhari menurut antum apa ponisnya pada waktu itu? Tidak tahu, kita sedang bicara tentang ihya turab. Dan dia bicara tentang ihya turab. Iya, sedang bicara tentang ihya turab. Paham? Kalau bisa ente ke sini aja sudah. Atau ini, Ustaz. Ente kan bisa. Kita tutup dulu pembicaraan kita. Atau ente bisa, tadi ente bilang bisa jemput kita. Tutup ya. Tidak apa-apa, tapi kita tunda sampai haji. Waktunya lapang insya Allah. Nah, belum tentu bisa lapang. Sekarang kesempatan ini. Nah. Tidak bisa, Ustaz. Ada yang sama Syekh Abdul Besok tadi. Tadi anak dengar antum bisa mau jemput kita di Mekah. Nah, begitu ya. Anak jemput di Mekah ya, bawa sini gimana? Ya, Khair, nah. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Jadi kita tidak perlu untuk ke Syekh dulu, kita maksudnya. Iya, kita duduk. Ketemu dulu tadi ya. Nah.
Oke, kalau gitu hari besok gimana Ustaz kalau Besok, nah. atau gini besok dijemput dari sana ke sini Ustaz. Katanya antum mau jemput tadi ke sini. Anak nggak mesti anak nggak bisa tinggalkan Madinah Ustaz. Anak nggak bisa tinggal Madinah. Tapi kalau anak masuk ke sana suruh teman, atau kalau paling parah antum naik taksi mudah, anak telepon taksinya sudah telepon ke anak, mudah. Tapi kalau anak ke sana seperti anak bilang anak banyak istibafah sekarang. Loh, sama kita juga punya irtibafah ya akhi. Antum kan mesti menginginkan kita untuk memberi udzur dan menghargai udzur antum. Ya sama juga Ustaz Askari punya irtibafah. Tidak bisa antum katakan urusan menggait itu gampang bisa diwakilkan. Nah, yang bisa seperti itu. Mungkin bagi antum itu bisa diwakilkan, tetapi bagi beliau nggak bisa sebagai bab amanah. Nah, kan beda. Barakallahu. Hah? Ini Ustaz, oke, masing-masing punya udzur, kita paham Ustaz. Bagaimana kalau antum naik taksi nggak bisa Ustaz ya? Loh, antum begitu kan? Antum datang ke sini, jemput kita. Mana kirim teman jemput antum gimana? Loh, barakallahu fiik. Kita ini pingin sama-sama berkorban. Ini dia membawa jamaah. Ustaz Askari, anak juga membawa jamaah. Ambil kalau antum ke sini, bagaimana Ustaz? Sulit nggak bagi antum? Kalau sulit anak nggak makan Ustaz. Loh, Sulit. antum sekarang kira-kira sulit untuk datang menjemput kita? Anak sulit Ustaz, anak sulit Ustaz. Makanya dari itu kita ini sama-sama ingin berkorban. Anak pun akhirnya terpaksa. Ustaz Askari juga terpaksa berkorban. Jamaahnya harus ditinggal dan mereka akan kecewa. Nah, Ini namanya Ustadz Sunnah yang ribut-rebutan gajian. Mungkin yang ribut-ribut ini gajiannya nggak adil. Begitu ya, Ustadz Sunnah gadungan, Ustadz Sunnah abal-abal, manhajnya manhaj salafi, salah fikir. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, dan mungkin hanya ini yang konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.